Kakak aku mati sebab kau, maksud! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan aksi balas dendam seorang anggota mafia yang mencari si pelaku pembunuh istri yang dicintai. Ternyata yang melakukan adalah seorang saudara yang seharusnya melindunginya. Bagaimana aksi balas dendam dan pengkhianatan ini dihancurkan? Langsung saja. Dah belum anjing? Awal kisah di tahun 1995 di markas kelompok mafia memperlihatkan seorang ketua 7 naga bernama Datuk Zul mengambil keputusan untuk mengeksekusi mati salah seorang anak buahnya bernama Bakri Saleh atas pengkhianatan yang telah dia perbuat. 30 tahun setelah peristiwa tersebut, di Malaysia terlihat dua orang pemuda bernama Ghazwan dan Arif sedang membawa bosnya yang bernama Sam, salah seorang dari anggota 7 naga. Bos Sam juga dikawal beberapa anggota yang lain bernama Malik dan Pablo. Tanpa mereka sadari, beberapa pemuda tampak mengawasi bos Sam yang ternyata menginginkan kematiannya dan segera menyerang mereka. Apa pun. Tanpa kesulitan, mereka berhasil menyelamatkan bos Sam dari rencana mereka. Dari kejadian penyerangan anggota 7 naga, mereka melaporkan pada pihak berwajib dan menyalahkan mereka atas kelalaian para polisi mengamankan kawasan tersebut. Di sini, tampak para polisi tidak mampu berkutik atas permasalahan mafia 7 naga yang sudah dikuasai mereka. Terlihat, Ghazwan tampak bersikap remeh pada komandan polisi yang bernama Adin. Free of charge. Kau jangan boyong sangat keras. Ternyata dahulu di tahun 2001, Ghazwan tergolong dalam keluarga kurang mampu dan memiliki seorang ibu pelacur. Ghazwan yang dipukuli gara-gara ibunya mencuri uang. Di sini Ghazwan bertemu dengan Arif tampak kasihan, tapi Ghazwan tidak mempedulikannya. Guna kau buat baik dekat tempat tai macam ni. Beberapa hari kemudian, di rumah Arif kakaknya yang bernama Zaki sering mencuri uang milik ayahnya untuk berjudi. Tidak lama ayahnya mengetahui, tapi Arif yang dituduh mencuri dan dipukul oleh ayahnya. Ghazwan yang melihat tampak kasihan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika tahun 2015, setelah ayah Arif meninggal, mereka banyak terlilit akan hutang dengan rentenir. Ghazwan yang waktu itu telah bergabung menjadi anggota 7 naga, dia melihat tindakan para rentenir menghancurkan rumah Arif. Tanpa basa-basi, Ghazwan menghajar mereka semua. Ghazwan kemudian mengajak Arif bergabung masuk ke kelompok 7 naga dan membuatnya kini memiliki segalanya. Mereka kemudian berkumpul di salah satu markas paling mewah bernama Silent 2, termasuk salah satu perusahaan agensi paling bergengsi di Malaysia. Berkat kepiawaian Datuk Zul yang kini masih memimpin mafia 7 naga, dia bahkan masuk ke rancah politik dan menyewakan para pengawal untuk mereka. Datuk Zul juga memiliki 2 orang anak yang bernama Fadlan dan Saila, yang tidak lain kekasih Ghazwan.
Dan buah hati Mama Jambang ni. Pada malam hari, Ghazwan dan teman-temannya pergi menemui seseorang bernama Mike. Ternyata dari informasi Fadlan, Mike lah otak dari penyerangan Bosam. Dengan terpaksa, Mike harus dihabisi. Keesokan malamnya, terlihat pria bernama Daniel mencoba mendekati Sheila yang dia sukai. Tapi terlihat dia memaksakan keinginannya agar diterima cintanya. Let me ask you one last time. Apa dia ada yang I tak ada? Tidak berselang lama, Ghazwan datang dan langsung memberi Daniel pelajaran. Pada pagi hari, Sheila meminta Ghazwan memperkenalkan dia dengan ibu kandungnya. Tapi dia tidak ingin mengabulkan permintaan Sheila yang sudah meninggalkannya saat berusia 14 tahun. Jaga anak umur 14 tahun macam tu je. Datuk Zul kemudian memanggil Fadlan dan Ghazwan, memberitahu kalau kini dia mengidap penyakit jantung kronis yang mungkin tidak akan lama lagi bertahan. Datuk Zul berpesan agar penyakitnya jangan sampai diketahui oleh Sheila. Fadlan kini ditunjuk sebagai mengendalikan permasalahan dalam keluarga dan organisasi Tujuh Naga. Sedangkan Ghazwan menjadi ketua Tujuh Naga yang baru untuk menggantikannya. Beritahu Sheila, ayah tak nak susahkan hati dia. Keesokan harinya, seluruh anggota Tujuh Naga melakukan pertemuan yang dihadiri sejumlah anggota dan seluruh ketua. Di sini, Bosam menuntut keadilan pada Datuk Zul sebagai ketua, sebab anak buah Bosam telah dihabisi salah seorang anak buah Datuk Zul bernama Khan saat anak buahnya menginterogasi salah seorang wanita pencuri barang miliknya. Datuk Zul menjawab kalau kini Ghazwan yang akan menggantikan posisinya menjadi ketua. Mendengar ucapan Datuk Zul, seluruh para anggota Tujuh Naga tertawa yang mengira kalau Datuk Zul hanya bercanda. Wow, plot twist. Tapi kali ini keputusan ditentukan Datuk Zul untuk mengeksekusi mati anak buahnya yang tidak ingin mencoreng nama baik organisasi Tujuh Naga. Ghazwan yang tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan anggota yang sudah dianggapnya saudara terpaksa membunuhkan dengan tangannya sendiri. Jaga pada kita, guys. Beberapa hari kemudian, terlihat Daniel mendatangi jasa pasang kamera CCTV. Ternyata itu adalah tempat Zaki kakak Arif. Daniel menawarkan harga yang besar untuk Zaki agar mereka hubungan malam pertama Ghazwan dan Sheila. Berniat akan menyebarkan video tersebut ke publik. Mendengar penawaran Daniel yang cukup menggiurkan, dia pun setuju. Dan ternyata Zaki juga mendapatkan undangan pernikahan Ghazwan dengan Sheila. Keesokan harinya, acara pernikahan pun berlangsung. Pada sela-sela pesta, Sheila meminta obat penenang pada Arif yang kebetulan dilihat Ghazwan. Sheila menerima obat tersebut. Tidak lama berselang, Arif juga memergoki kakaknya dari kamar Sheila. Merasa Zaki berniat buruk dalam acara dan segera mengusirnya pergi. Tapi Zaki telah berhasil menaruh kamera di kamar Sheila. Kau tak payah belagak aku tunjuk kau tersenang sekali itu. Saat malam pertama, Ghazwan terkejut melihat istrinya overdosis akibat meminum obat penenang yang membuatnya tewas seketika. Di rumah Arif, dia mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal, mengatakan telah berhasil membunuh Sheila dan silakan mengambil uangnya. Seolah-olah Arif bekerja sama dengan seseorang. Ghazwan yang melihat dari CCTV kalau Arif yang pertama kali masuk dan keluar dari kamar Sheila, meyakini kalau Arif adalah pelaku pembunuhan Sheila dan segera menangkapnya. Setelah menghajar Arif, Ghazwan dan Fazlan tak percaya Arif telah berbuat keji pada Sheila. Tapi Arif meyakinkan mereka bukan dia yang telah membunuh Sheila dan itu tidak mungkin. Kakak aku mati sebab kau maksud. Mereka masih meyakini Arif bekerja sama dengan salah seorang bos Tujuh Naga yang tidak menyukai Datuk Zul sebagai ketua. Kini Ghazwan makin bimbang akan prasangkanya pada Arif yang bersikeras tidak pernah melakukan hal yang keji. Benda ni semua kau tak kenal aku, Gas. Ghazwan memberitahu Datuk Zul kalau Arif mungkin bekerja sama dengan Bosam yang ingin menghancurkan organisasi.
Tapi Datuk Zul tidak mempercayainya, merasa ada orang lain yang ingin mencari gara-gara dengan kelompok Tujuh Naga. Tidak lama, polisi memberitahu kalau mereka menemukan alat perekam. Di gudang tempat Arif disekap, seorang pria bertopeng menerobos masuk dan melumpuhkan pengawal, serta meminta video rekaman pada Arif. Tapi Arif tidak mengetahui video yang dia pertanyakan, sehingga membuat mereka berdua berkelahi. Arif kemudian berhasil melarikan diri dengan motor di sana. Terus menemui Mira, salah seorang dokter langganan Sheila, tempat berobat, dan menanyakan obat yang diberikan kemarin padanya. Mira menjawab kalau obat tersebut adalah obat yang biasa dikonsumsi Sheila. Arif kini mulai mencurigai kakaknya Zaki yang sempat berpapasan dengannya di pintu kamar Sheila. Di gudang, Ghazwan dan anggotanya mendapati dua pengawal telah pingsan dan meyakini kalau Arif yang telah melakukan pada mereka. Sehingga Ghazwan kembali memerintahkan teman-temannya untuk mengejarnya. Yang lain ikut aku, kita cari pengkhianat. Di toko Zaki, dia kini telah memiliki rekaman yang diminta oleh Daniel. Tapi Zaki mengatakan kalau rekaman yang dia dapat bukanlah rekaman sembarangan, yaitu bukti pembunuhan yang dilakukan seseorang. Dan rekaman tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal. Mendengar ucapan Zaki, dia berniat akan membelinya. Tapi saat Zaki lengah, Daniel langsung mencuri rekaman video tersebut. Arif yang datang juga langsung menanyakan alasan Zaki masuk ke kamar Sheila, yang menyangka kalau kakaknya telah menghabisi Sheila. Bang, siapa sih kau? Di tempat berbeda, terlihat Ghazwan dan anggotanya berada di rumah Arif yang mencari bukti keterlibatannya membunuh Sheila. Tidak lama, Malik mendapatkan video dari polisi kalau Arif dan Zaki, kakaknya, sempat berada di kamar Sheila. Hei bro, hati-hati. Di kediaman Zaki, dia memberitahu kalau dia memang memasang kamera tersembunyi atas pesanan pria yang bernama Daniel yang ingin mencoreng nama Sheila lewat video suami istri. Tapi ternyata video tersebut berhasil merekam aksi pembunuhan seseorang pada Sheila. Cuman Daniel berhasil mencuri rekaman tersebut dan membawanya kabur. Tidak lama, Malik dan anggotanya datang membuat mereka terpojok dan harus berkelahi. Dah belum anjing? Arif dan Zaki yang berhasil mengalahkan mereka dengan cepat langsung kabur, yang tidak sempat membawa laptop miliknya saat Ghazwan dan anggotanya datang. Pada esok harinya, Arif dan Zaki mendatangi seseorang dan langsung menodongkan senjata untuk mengambil kartu akses masuk ke semua tempat hiburan malam yang biasa Daniel datangi. Di kantor polisi, Datuk Zul diberitahu kalau anaknya meninggal karena diracuni bukan overdosis obat penenang. Bahkan video yang didapat polisi itu adalah video rekayasa yang sengaja dibuat untuk menciptakan pertikaian. Polisi meyakini kalau pelakunya masih dalam organisasi Tujuh Naga yang menginginkan kekuasaan lebih. Tapi polisi berjanji akan mengungkap pelaku sebenarnya, dengan syarat organisasi Tujuh Naga harus segera dihancurkan. Jangan kerana mulut badan binasa. Di klub tempat Daniel berada, dia terus berusaha menjual rekaman tersebut pada Ghazwan yang dibantu seorang hacker. Akan tetapi, pria misterius datang dan menghabisi Daniel. Arif dan Zaki yang baru datang melihat perbuatan pria misterius dan langsung menghajarnya.
Arif berhasil mengalahkannya. Alangkah terkejutnya Arif, ternyata di balik topeng tersebut adalah Pablo, teman sendiri, yang entah apa motif dan kerjasama dengan siapa. Arif yang tidak sempat bertanya banyak, Pablo segera kabur dari sana. Tidak lama, Ghazwan datang dan mendapati Zaki. Sambil menghajar Zaki, dia terus menanyakan di mana Arif. Tapi Zaki tidak menjawab sedikit pun. Saat Ghazwan akan menghabisi Zaki, Arif datang yang membuatnya harus bertarung dengan orang yang sudah dianggapnya kakak sendiri. Dalam pertarungan, Ghazwan terus menghajar Arif yang membuatnya tidak mampu menjelaskan siapa yang telah menghabisi Sheila. Tidak lama, layar besar tertayang video yang diputar Zaki saat tewasnya Sheila yang dihabisi Pablo dan Fadlan, saudara Sheila sendiri, otak dari semuanya. Di kediaman Fadlan terungkap kebusukannya. Ternyata Fadlan bukanlah anak kandung Datuk Zul, tapi anak dari anak buah Datuk Zul bernama Bakri Saleh yang dieksekusi mati tahun 1995. Fadlan mengakui sengaja menghabisi Sheila lantaran sakit hati pada Datuk Zul yang telah membunuh ayah kandung sendiri di hadapannya. Apalagi dia sangat mengharapkan menjadi penerus kepemimpinan Ketua Tujuh Naga, bukannya Ghazwan. Layan aku macam mana ni? Anak buah Datuk Zul segera menahan Fadlan yang ingin diserahkan pada pengadilan Tujuh Naga. Tapi hal mengejutkan terjadi kalau Fadlan dan Pablo telah mengantisipasi semuanya dan menghabisi Datuk Zul bertepatan dengan kedatangan Ghazwan, Arif dan Zaki. Untung saja Ghazwan menggunakan rompi anti peluru yang membuatnya terluka tidak terlalu parah. Keesokan harinya di tempat kediaman Fadlan, dia mengumpulkan seluruh anggotanya yang telah berkhianat untuk menghabisi Ghazwan, Arif, dan seluruh teman-temannya. Yang ada kat rumah tu. Kita dah kumpul semua. Di kediaman Zaki, terlihat Ghazwan baik-baik saja dan meminta maaf pada Arif yang telah salah sangka membunuh istrinya. Kenapa kau datang selamatkan aku, Rep? Tapi mereka bersyukur Zaki memasang kamera tersebut sehingga kebiadaban Fadlan dan Pablo dapat terungkap. Aku jadi buta lepas Sheila mati. Fadlan kemudian mengumpulkan seluruh anggota Tujuh Naga, mengatakan kalau Ghazwan, Arif dan yang lain telah berkhianat dan membunuh Datuk Zul. Fadlan meminta seluruh anggota agar mencari keberadaan mereka dan menghabisinya. Semua pengkhianat ini! Sampai! Di tempat penyekapan Malik, dia tetap tutup mulut terhadap keberadaan laptop milik Zaki yang disembunyikannya. Bahkan, dia tidak mempedulikan tentang kehidupannya yang harus dihabisi anak buah Fadlan. Di kediaman Zaki, Mira menyarankan agar menyerahkan persoalan tersebut pada polisi. Sebab, jika dibiarkan khawatir keluarga Zaki bisa kena bahaya. Bahkan, Ghazwan juga mengkhawatirkan tidak mampu menghadapi Fadlan dan anak buahnya. Sebab mereka tidak memiliki persenjataan yang cukup untuk menghadapi Fadlan dan anak buahnya. Apa yang sifat bangsat tu buat dekat Sheila? Di kediaman Fadlan, dia tampak makin gila dan haus akan kekuasaan dengan menghabisi seluruh bawahan Datuk Zul dan Ghazwan yang setia pada mereka. Di rumah Zaki, para polisi terlihat telah berada di sana yang juga menginginkan rekaman kematian Sheila. Tapi Zaki dan Arif tidak mau memberikan sebelum bekerja sama dengan mereka menangkap Fadlan dan anak buahnya.
Tapi Ghazwan tampak tidak setuju dan langsung pergi dari kediaman Zaki. Ternyata Ghazwan pergi ke sebuah desa dan bertemu dengan Khan yang masih hidup. Ternyata saat mengeksekusi Khan, Ghazwan tidak menghabisinya yang meyakini Khan telah menyelamatkan wanita tersebut. Pada malam hari, polisi berencana membawa Zaki dan Arif untuk diamankan. Tanpa mereka sadari, Ya, tunggu sini. anak buah Fadlan berhasil menangkap Zaki yang tidak mampu dihentikan oleh Arif. Mereka segera membawa Zaki ke hadapan Fadlan. Pada malam itu juga, Arif menemui kenalannya untuk membeli persenjataan yang dia miliki. Arif kemudian segera menuju ke kediaman Fadlan untuk menyelamatkan Zaki, biarpun harus menghadapi Fadlan sendirian beserta puluhan anak buahnya. Arif meminta agar Fadlan membebaskan saudaranya. Kalau tidak, dia mengancam akan menyebarkan video pengkhianatan Fadlan pada Ghazwan dan aksi pembunuhan yang dilakukan pada Sheila, yang tentunya seluruh anggota Tujuh Naga akan menghabisi Fadlan. Kau ni bodoh. Dengan tidak terpengaruh sedikit pun, Fadlan malah menodongkan pistol pada Zaki yang membuat Arif mengikuti permintaan Fadlan, serta menunjukkan rekaman video yang ada di dalam mobilnya. Ketika anak buah Fadlan akan mengambil video tersebut, Arif langsung mengejutkan mereka. Semula Arif mampu menghadapi mereka semua, tapi karena mereka terus berdatangan, membuat Arif kelelahan dan kalah dibuatnya. Dengan mengejutkan, Ghazwan dan Khan datang dan menghajar mereka. Kini, Ghazwan berhadapan langsung dengan Fadlan, orang yang telah membunuh istri dan mertuanya. Bahkan, Arif juga berhadapan langsung dengan Pablo, si pengkhianat. Arif sempat dibuat tersudut oleh Pablo yang hampir menghabisinya. Untung saja Zaki berhasil menghalanginya. Matilah. Macam. Dengan kesal, Pablo menikam Zaki berkali-kali. Arif yang melihat perilaku Pablo dengan amarah yang memuncak tanpa basa-basi menghabisi Pablo. Di sisi lain, terlihat Ghazwan kewalahan menghadapi Fadlan yang hampir terbunuh. Untungnya, Arif datang membuat mereka berdua harus bekerja sama menghadapi Fadlan yang dikenal sangat lihai dan pintar dalam berkelahi. Akhirnya, Fadlan berhasil dihabisi. Beberapa hari kemudian, terlihat semua telah kembali seperti semula. Tapi Ghazwan menyerahkan kekuasaan Tujuh Naga pada Khan untuk meneruskannya. Ghazwan menemui Arif memberitahu kalau dia akan menuju Thailand mencari ibu kandungnya, sesuai janjinya pada istri kesayangannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.